ini akan direcord untuk kepentingan dokumentasi, dan bagi yang belum nonton nanti bisa dinonton di YouTube gitu ya. Oke, aku balik lagi. Nah, terima kasih teman-teman udah hadir, udah nyempatin waktunya malam ini gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang udah datang ke sini, bisa aku kali ini menantang diriku sendiri gitu. Kan teman-teman datang dari berbagai banyak jurusan gitu ya, dari banyak background pendidikan, background pekerjaan. Nah, coba pada akhir video, pada akhir presentasi, coba teman-teman tolong bantu pikirkan pekerjaan apa yang teman-teman pengen dibantu dikerjain gitu. Jadi misalnya nih, anggaplah saya seorang intern gitu ya, nanti mungkin bisa taruh di chat gitu ya, tolong buatkan ini, tolong buatkan itu gitu ya. Nanti bisa taruh di chat gitu ya, nanti kita akan kerjain bareng-bareng, tapi bukan pakai saya gitu ya, tapi menggunakan AI, Artificial Intelligence gitu. Nah, sebelum paham atau sebelum mengerti atau sebelum kita mendalami lebih dalam Artificial Intelligence, kita pengen mulai dari sesuatu hal yang dasar dulu, yaitu belajar gitu ya. Kita akan belajar tanpa batas gitu. Tapi kali ini kita belajar tanpa batasnya bersama AI gitu, bersama Artificial Intelligence. Oke, kita akan mulai ya. Oke. Nah, saya mau cerita dulu kenapa kita mesti belajar gitu kan. Jadi 1,8 juta tahun yang lalu manusia mulai belajar untuk mempunyai perkakas sederhana gitu ya, mulai dari buat pisau, mulai mungkin buat dari rumah gitu ya, mulai dari perkakas batu gitu ya. Dan 3.000 tahun yang lalu ya, manusia mulai belajar matematika gitu, mulai dari perhitungan astrologi, perhitungan bintang dan bulan. Habis itu mereka mungkin akan, kalau ya astrologi lihat Saturnus, Jupiter, itu siklusnya berapa lama, kalender gitu ya. Habis gitu ya makin lama akhirnya ada teori Pitagoras gitu, dan makin makin sekarang matematikanya bahkan bisa lebih jauh lebih rumit lagi gitu. Tapi intinya tetap sama. Manusia mulai belajar, kita belajar. Nah, pertanyaan paling mendasar gitu ya. Kenapa sih kita mesti belajar? Repot-repot amat gitu kan? Ngapain kita mesti sekolah, ngapain kita mesti kuliah gitu ya, ngapain kita mesti SD gitu, ngapain kita mesti kalau ada perkursus apa kita mesti ikut gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bantu jawab, bisa chat gitu. Kenapa sih kenapa kita sih mesti belajar gitu ya. Mungkin ada yang mau bantu? Oke. Kenapa sih kita mesti capek-capek pengen belajar? Oke, biar semakin pintar. That's a good one. Mungkin ada lagi nggak? Kenapa kita mesti bisa pintar supaya adaptif dan tidak tergilas zaman? Oke, bisa gitu. Tapi apa sih kita sebenarnya ini? Tapi saya sebenarnya udah cukup. Ini ada jawaban yang cukup mendekati gitu ya, supaya adaptif dan tidak tergilas zaman. Nah, ini terima kasih Mbak Dian jawabannya ya. Ini sudah mendekati gitu ya. Nah, jadi kita itu mesti belajar karena ini kita berada di dalam siklus tanpa henti ya. Jadi karena sebenarnya kita itu mesti belajar karena adalah keinginan untuk bertahan hidup atau survive ya. Dari keinginan bertahan hidup, survive, lalu kita belajar, adaptasi ya kan. Kita lihat dari pembelajaran tersebut apakah itu akan fail ya kan, atau gagal atau sukses, dan itu akan merubah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar berubah, akhirnya orang lain juga butuh menyesuaikan gitu ya, belajar lagi, adaptasi, muter terus gitu. Jadi ini adalah siklus tanpa henti gitu ya. Nah, ini saya ambil dari teori evolusinya Charles Darwin. It's not the strongest of the ya bla 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 bla. Intinya adalah bukan spesies yang terkuat untuk bertahan hidup dan bukan juga yang terpintar, melainkan yang mampu untuk beradaptasi. Itu. Ini sebenarnya.
Kenapa kita mesti belajar, 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 gitu. Nah, keinginan bertahan hidup itu sebenarnya bisa dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Oh, ya kita sampai sekarang kita masih mau belajar di sini gitu ya, berarti kita masih mau untuk survive. Gitu. Ada bisa juga dari luar, mungkin dari pengaruh dari orang tua, misalnya kayak kita misalnya kayak menginformasikan atau menasehati ke anak kita, misalnya jangan lupa besok belajar ada matematika biar kamu bisa bagus dari ujian, gitu. Misalnya. Atau jangan lupa untuk ikut kompetisi ini, hadiahnya menarik, gitu ya, lumayan supaya sebagai portofolio, gitu ya. Jangan lupa untuk belajar ekonomi karena itu berpengaruh kepada ekonomi global dan berpengaruh kepada berpengaruh kepada pasar gitu ya. Jadi itu. Jadi pertama itu adalah keinginan bertahan hidup baik dalam diri maupun dari luar. Dan kita bisa belajar dalam bentuk apapun ya. Entah itu belajar mengemudikan mobil, menulis gitu ya. Habis itu sekarang mungkin yang sistemnya lebih canggih gitu mungkin IT atau AI gitu ya, atau mungkin kita untuk belajar misalnya kalau saya mau coba misalnya jadi konten kreator nih gitu ya, akhirnya kita juga mesti belajar bagaimana membuat konten yang baik, bagaimana membuat caption yang bagus gitu ya, atau kita mau belajar misalnya untuk menenangkan diri gitu misalnya gitu, supaya kita nggak terlalu berasa busuk ya mungkin bisa dengan meditasi ya, dengan banyak-banyak belajar dengan berdoa, latihan emosi gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam adaptasi. Dari sekian banyak yang dilalui, mana yang paling berhasil? A kah, B kah, atau C kah? Gitu ya. Karena konsep adaptasi ini seperti ini. Kita bisa aja A-nya mentok, oh kita coba lagi deh yang B gitu ya. B-nya mentok, kita coba lagi dari C gitu. Tapi seandainya C, A, B, dan C juga mentok, kita juga bisa coba lagi lah yang D gitu. Akhirnya kita mesti adaptasi terus untuk untuk merubah situasi gitu. Nah, di sini aku mau ngasih tips gitu ya, bagaimana bisa adaptasi yang seru, efisien gitu ya. Caranya adalah kita menyadari kita masih banyak kekurangan dan mempunyai banyak ruang untuk improvisasi. Jadi dengan kata lain kita nggak boleh terlalu berpuas diri gitu ya. Kalau seandainya satu cara udah berhasil, apakah nggak ada cara lain untuk sampai di tujuan yang sama gitu ya. Nah yang kedua ini adalah yang paling penting, minimal toleransi atas stagnasi. Jadi ketika udah stagnan, ketika udah mentok di satu titik gitu ya, ya jangan 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 hanya berhenti di situ terus, kita coba lagi dengan cara yang lain. Seperti itu. Ya kan? Nah, ini saya ingin cerita sedikit juga mengenai Robert Oppenheimer. Itu filmnya keluar tahun ini, saya lupa mungkin di November, tapi ini adalah film bagus dan banyak film-film filosofi-filosofinya. Ini adalah ketika kreator teknologi menyesali perbuatan. Jadi intinya adalah dia itu bapak bom atom gitu ya. Jadi dia yang menciptakan bom atom pada saat perang 1945, perang dunia kedua, dan dia berhasil menciptakan bom atom. Tapi eh, ketika bom atom tersebut dijatuhkan dan diluncurkan, dia menyesal gitu ya. Dia mengambil kata-kata dari kitab Bhagavad Gita gitu ya, after witnessing the first nuclear explosion gitu. Jadi ini juga termasuk salah satu proses adaptasi. Awalnya mungkin pertama kita gue pengen menang perang gitu, tapi begitu ternyata efeknya banyak yang bikin gak enak gitu ya, akhirnya dia uh, mengatakan seperti ini dan menyesali teknologinya yang ada, dan itu juga termasuk dari proses adaptasi gitu ya gitu. Tapi jangan lupa juga nonton filmnya, ini bagus. Benar-benar akan menggambarkan bagaimana proses pembuatan bom atom dari awal sampai akhir, tapi dengan teknologi modern.
gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, akhirnya dari adaptasi tersebut itu akan merubah lingkungan sekitar gitu ya, antara ekspektasi dan realita gitu ya. Ekspektasinya A, realitanya B. Kalau kita balik lagi ke gambar yang tadi gitu ya, si Oppenheimer ini sama ekspektasinya dia pengen sesuatunya itu berguna, tapi begitu lihat realitanya dia langsung nyesel sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, proses ini terjadi di bidang manapun gitu ya, lingkungan sekitar apa namanya dari untuk proses belajar. Dari yang namanya dating gitu ya. Dulu kita ngomongin soal dating itu modelnya pakai surat. Kalau suratnya nggak nyampe pusing. Intinya gitu kan. Sebelum ada surat kita mesti ketemuan gitu. Nah, sekarang bisa banyak buka. Ada Tinder, ada ya banyak lah intinya itu. Ada apalah intinya banyak juga intinya gitu. Dan jaringan sosial dulu kita nyari kerja ya kita mesti datang ke kantor-kantor nanya, kalau nggak lihat koran gitu. Tapi sekarang tinggal buka LinkedIn, cari pertemanan, tinggal buka Jobstreet, Jobs ID gitu ya. Banyak yang memfasilitasi gitu. Pertemanan juga banyak sekarang gitu. Kayak ini contohnya Instagram, Facebook, mungkin dulu pakai Friendster atau dulu pakai Yahoo Messenger gitu ya. Nah, itu kan semakin banyak berubah. Tapi kan dulu kita kenal paling cuma ketemu pas di forum atau pas lagi ada seminar teknologi atau seminar apa gitu ya. Kita melihat ada ketertarikan yang sama, tapi sekarang sudah berubah gitu loh. Sekarang banyak Discord, Telegram, kalau ada aplikasi yang pakai people nearby gitu ya. Kita ngeliat ada satu ketertarikan yang sama, saya tertarikan pada video editing kah, ada marketing lah atau apa gitu ya, banyak gitu ya. Teknologi pastinya ya dulu mulai dari sempoa sekarang udah sampai laptop atau gadget yang teman-teman punya gitu ya, atau komunikasi yang mungkin dulu pakai surat, sekarang udah ada internet messaging gitu, Instagram gitu ya. Musik ini juga banyak berubah. Ya dulu musiknya hanya pakai biola, hanya pakai violin gitu ya, tapi sekarang udah banyak, ada techno, ada rave, ada ya banyak musik-musik musik-musik disco gitu ya, ada pop gitu, itu juga banyak. Dan parenting, dan akhirnya parenting juga banyak juga berubah karena pergeseran yang mungkin dulu ya apa-apa tinggal di WhatsApp aja. Sekarang kan gitu kan WhatsApp rumah atau WhatsApp keluarga gitu. Dulu kan nggak ada gitu kan. Dulu kita mesti pulang sebelum jam 9 gitu. Tapi sekarang, "Mah, saya pulang telat," gitu. Atau, "Mah, di rumah ada makanan nggak? Kalau nggak saya makan di luar." Ya kan. Hal-hal seperti itulah yang berubah karena teknologi gitu ya. Nah, kalau dilihat dari timeline-nya atau dilihat dari waktunya gitu ya kan, di 1,8 juta yang tahun yang lalu kita belajar untuk buat peta. 3.000 dan 3.000 tahun yang lalu belajar matematika dan ilmu terapan. Situasi berubah akhirnya. Nah, belajar mengembangkan AI, nah di masa depan gitu ya, kita nggak tahu seperti apa. Apakah AI akan menjerumuskan kita dan kita menyesali seperti si Oppenheimer gitu, atau akan sukses dan bisa kita kelola gitu. Nah, ini ada fakta menarik dari Kaspersky gitu ya. Dia mengeluarkan program atau mengeluarkan campaign gitu, namanya Can You Just gitu ya. Jadi 41 orang tua eh, mengakui bahwa untuk memanggil anak-anak atau yang lebih muda untuk IT support. Jadi misalnya, ini kok internetnya nggak bisa, Dek, tolong benerin gitu. Nah, sebenarnya ini juga yang menjadi motivasi saya untuk saya ngebawain materi ini, karena saya juga tidak mau teman-teman atau yang
apa namanya udah cukup senior gitu ya, tapi apa namanya kita ketinggalan gitu. Oke, nah kita akan masuk ke AI. Apa itu AI sebenarnya? Jadi menurut MacLeod dan Skell adalah kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya jika di kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Nggak usah, kenapa harus AI? Gitu ya. Kenapa harus AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Karena potensi atas AI yang masih bisa terus berkembang. Jujur teman-teman, potensi AI kalau teman-teman nanti saya praktekin gitu ya, kita akan coba praktekin dengan dengan tools yang free, dan teman-teman bisa setelah habis workshop ini atau setelah habis kelas ini bisa coba langsung gitu, monggo gitu ya. Nah, itu luar biasa deh teman-teman, nanti bisa lihat gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat penggunaan AI sehari-hari itu tanpa disadari penggunaan AI yang sering kita gunakan dan banyak manfaatnya terhadap kehidupan sehari-hari gitu ya. Tanpa kita sadarin. Teman-teman pernah lihat ini nggak? Silakan jawab di kolom komentar. Karena saya ada di generasi yang pernah megang buku ini. Jadi kalau seandainya nih saya mau ke Grand Indonesia, saya masih cari dulu tuh apa namanya, Kecamatan Menteng tuh bagian mana. Ya kan, ini buku legend teman-teman. Jadi kalau dulu teman-teman mau ke rumah, saya mesti ke rumah Mbak Kety gitu ya, di daerah di daerah di daerah Jakarta Barat gitu ya, di daerah Kembangan gitu. Saya mesti cari dulu tuh, dibuka di buku ini, cari dulu daerah Jakarta Barat, cari dulu kelurahannya Kembangan gitu ya. Tapi sekarang udah ada beginian, udah ada Waze, ada Google Street, kita tinggal ketik nama jalan, langsung dikasih pilihannya. Terus kerennya lagi, oh yang ini macet, mau tetap ngambil yang ini gitu ya, jalan A macet, mau tetap ngambil jalan A gitu ya. Ada jalan B nih tapi waktunya lebih lama gitu ya. Kita dikasih kemudahan oleh artificial intelligence, dan itu sebenarnya salah satu produk dari artificial intelligence gitu ya. Nah, satu lagi nih ya kan teman-teman, ini adalah kita lihat ya, ini adalah former President of USA atau mantan Presiden Amerika Serikat yang cukup apa bisa dibilang, yang cukup kontroversial lah intinya itu, dari ucapannya, dari tingkah lakunya gitu ya kan, yang pasti kita tahu lah ya, dia ada kemungkinan jadi public nih, jadi musuh masyarakat gitu ya. Nah, menurut teman-teman ini gambarnya beneran atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar. Silakan teman-teman perhatikan baik-baik. Ini gambarnya beneran kejadian nggak sih? Gitu. Silakan. Oh, tuh. Ayo yang lain. Nggak apa-apa, ikut aja. Nggak tuh kayaknya. Oke. Iya, benar. Ini enggak. Dan memang ini diciptakan oleh AI. Gitu. Jadi ada teknologi yang namanya image generator. Ini kejadiannya baru 19 Maret 2023 gitu ya. Nah, ini beritanya saya dapat dari Forbes, sorry ya. Dan ini apa namanya, benar-benar ini, dan tapi sayangnya teman-teman saya juga masih banyak yang ketipu ketika saya upload itu di Instagram gitu. Ada dua intinya gitu. Nah ya, jadi ketika kita ini akhirnya kita belajar, nah akhirnya ini kita dalam proses adaptasi gitu. Kita sebenarnya udah masuk dalam proses adaptasi gitu. Jadi kita mesti cek lagi, bener apa enggak, cek lagi dengan banyaknya media gitu ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan satu media aja gitu ya. Ini juga sama ya, juara ajang fotografi menolak penghargaan setelah mengungkapkan karyanya kreasi AI. Ya, ini semua dibuat oleh AI gitu ya. Benar nggak ya? Kita ada di siklus ini akhirnya. Gitu. Terima kasih teman-teman. Itu aja sebelum saya masuk ke dalam materi AI. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kepikiran sebelum kita
masuk ke materi AI dan saya ngebantu pekerjaan teman-teman. Gitu. Monggo tulis di chat, mau open mic juga monggo. Aku izin berkomentar Mas Afi. Ya, siap. Ya, kata-kata yang disiapkan Mas Afi itu cukup simpel, mudah dimengerti, tapi juga cesplek ya, terutama di bagian bahwa kita memang sadar bahwa sekarang tuh di bagian parenting kali ya, mungkin karena kebetulan saya juga sebagai orang tua dengan anak-anak ABG gitu ya, saya kadang di bawah manggil anak saya ngajak makan, saya masukin di grup WhatsApp, mau turun ke bawah makan jam berapa gitu loh. Jadi memang polanya tuh semuanya berubah gitu ya. Itu kalau kita ngomongin tadi dari item yang Mas Afi sebutkan gitu ya. Dan memang betul gitu ya. Kalau kita nggak membawa diri kita ke perubahan, kita nggak mengikuti zaman gitu ya. Meskipun itu pilihan ya Mas ya. Either kita mau stagnan tadi seperti Mas Afi bilang, atau kita mau maju. Ya otomatis kalau kita mau maju ya semua nggak ada yang mudah gitu. Kita masih belajar, masih berproses, coba ini, coba itu gitu ya. Dan kadang-kadang nggak selamanya smooth gitu kan. Jadi saya ngelihat kelas ini ternyata apa ya? Kalau kita sambungkan dengan realita kehidupan gitu ya, tanpa kita sadarin memang ya kita setiap harinya tuh belajar gitu loh. Mau dengan dibantu teknologi gitu ya. Saya sendiri juga kalau nyupir sekarang keluar rumah diajakin janjian kemanapun tempatnya saya nggak tahu, saya iya aja. Setelah saya browsing dulu tempatnya, kayaknya aman nih, kayaknya oke. Terus saya cari jalannya, nggak jauh. Oke, saya jawab oke. Tanpa saya sebenarnya juga belum pernah ke sana gitu. Jadi bahwa memang keseharian kita tuh teknologi itu sudah sangat membantu gitu loh. Mungkin kalau saya lebih ke situ sih tadi mendengar penjelasannya dari Mas Afi. Gitu Mas. Mungkin sekarang monggo kalau masih ada lagi yang mau komen boleh, kalau enggak saya kepengen cepat-cepat mau latihan nih biar pinter. Biar tidak tergilas zaman kalau tadi kata Kak Diput bilang. Ya, silakan teman-teman, feel free aja, ya kan? Atau teman-teman mau ada kepikiran nih apa ya kira-kira bisa dikerjain di AI gitu. Ada satu sih nih dikatakan oleh Mas Arya, minta tolong dibantuin sama AI trading forex sama saham Mas Opi. nanti aku coba ini. Tapi untuk teman-teman silakan, yang mungkin ada yang lain coba. Tapi aku mau coba jawab dulu Mas Arya. Sebenarnya kalau seandainya pakai trading forex atau saham untuk pakai AI gitu ya, kebetulan saya juga iseng gitu ya, iseng gitu ya. Nah, kita mesti tahu dulu sebenarnya bisa namanya bisa apa namanya, entah itu kita bikin bahasa pemrogramannya gitu ya, atau bikin fine script editornya gitu. Cuman saya tidak terlalu ini, tapi apa namanya, kalau saya lihat di beberapa tutorial sebenarnya itu bisa. Tapi apakah win rate-nya itu gede gitu kan? Karena kan apa namanya itu agak cukup riskan gitu ya. Kalau win rate-nya itu, nah itu mesti di backtest lagi, gitu. Mesti dicoba lagi, mesti di trial lagi, gitu ya. Jadi nggak bisa sekali jadi untuk apa namanya ininya. Tapi intinya arahnya ke situ, Mas, gitu. Jadi kalau mau trading forex atau saham, kita mesti tahu dulu apa namanya, kita mesti create dulu tools-nya pakai apa, gitu ya. Baru kita masukin kodenya, gitu. Seperti itu sih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Gitu. Tapi ini mau latihan pakai ini ya, contoh pekerjaan yang mau yang minta dibantu pakai. Siap, betul. Okay. Apa aja, anggap aja saya orang intern, Mbak kasih kerjaan saya. Mau nulis apa mungkin? Yang kepikir, simple. Semoga ini tidak burn back, mencabut pekerjaan. Nggak bercanda. Nggak, jangan kita bikin silabus. Tadi sempat kepikir tapi jangan Nggak apa-apa, silabus. Saya pakai silabus untuk apa? Ini tayang kan? Tayang, udah tenang aja. Pokoknya selama itu dalam arti kata mengetik, ya, dalam arti kata mengetik, saya akan coba yang untuk bahasa dulu ya, untuk yang language
ya. Oh iya, oke. Kalau untuk bahasa nggak apa-apa, kasih aja. Oke. Gitu. Karena Buat karena ya silakan Mbak, gimana? ya, buatkan silabus untuk materi training leadership. Oke, siap. Jangan sedih Kak Nah. Diput, besok bisa mengadakan pedang bermata dua ini soalnya. Makanya aku tanya ini tayang ya, makanya I'm really afraid gitu loh. Nggak, tenang. Bisa, tenang. Masa kalau tayang di website serem jadi itu enggak, bisa. Tetap Bisa. Mas, Bisa. Baik. Ayo, ada lagi nggak? Saya tantang nih. Translating dan texting dari video. Bisa, tapi mesti berbayar. Saya harus jawab. Bisa dan harus bayar. Nanti saya kasih tahu caranya. Oke, ada lagi? Mungkin kita sebelum masuk ke silabus. Boleh Vi dicoba yang silabus dulu coba mungkin. Oke, siap. Aku mau ngejelasin dulu AI. Karena AI itu banyak ya. Tulisan, kita akan pakai yang namanya tulisan dulu. Karena ada gambar, suara, dan lain-lain. Gitu ya, tulisan. Tulisan itu untuk sekarang ya, per kapan sekarang? Per apa ini? Tanggal berapa? 14 Mei. Ya, saya mesti kasih dulu 14 Mei. Ntar kalau tiba-tiba ditonton, ada yang komentar di YouTube. Saya kena lagi. Pokoknya per tanggal 14 Mei 2023, ya setahu saya, tulisan itu cuma ada 2. Gitu ya. Untuk yang yang ramah berbahasa Indonesia, yaitu ChatGPT, dan satu lagi adalah Bing, Microsoft Bing. Sedangkan untuk gambar itu ada Midjourney, ya, ada Bing juga, ada Adobe Firefly. Nanti kita main-main ke Adobe Firefly. Sedangkan untuk suara itu ada Prosa.ai, dan ini kalau nggak salah namanya Synthesis dan lain-lain. Nah ini gudangnya atau Google-nya. Nanti kita coba gitu ya. Apa ini? Terima kasih ya Mas Afi atas penjelasannya. Oke, siap. Gitu. Ya. Oke, tapi kali ini kita akan main yang ditulisan dulu aja gitu ya, karena pasti ya banyaklah untuk ngerelate kerjaan teman-teman, dan ini aksesnya nggak terlalu susah gitu. Dan ini gratis gitu. Nah, ini ada hal titipan. tapi ini penting sih, penting diajar, penting untuk diketahui. Jadi saya katakan inilah mindfulness bersama AI, atau kalau dari video aslinya adalah Know AI Thinking. Ini alamat YouTube-nya, nanti saya coba share gitu ya. Jadi intinya adalah satu, pertama mengetahui bagaimana AI bekerja. Yang kedua, memahami perbedaan AI dengan manusia. 3, memahami bagaimana bekerja dengan AI. Sebenarnya 3 hal ini yang cukup penting untuk kita bisa bersahabat dengan AI. Gitu ya. Tapi ini dari saya, tips menggunakan AI khususnya untuk yang membutuhkan perintah tulisan. Pertama adalah perlakukan mereka seperti anak TK. Artika, dengan kata lain, kita mesti kasih instruksi yang jelas, detail, mau berapa kata, berikan perintah yang sangat spesifik, ya kan? Kalau seandainya suka takut-takut atau segala macam, mungkin bisa minta bantuan, ya bisa cari tutorialnya di YouTube, atau oprek bersama, ya, seperti saat ini kita bareng-bareng cobain. Atau yang keempat, dan yang keempat, berusaha untuk tetap update, gitu ya. Ini ChatGPT dan chat-nya, gitu. Nah, tapi hari ini kita akan pakai ChatGPT. Oke, kita akan buat silabus. Pertama, saya share screen-nya saya ganti dulu. Oke, teman-teman udah kelihatan kah? ChatGPT OpenAI-nya bisa tulis di chat sudah atau browsernya sudah? Oke. Ya, teman-teman ke ChatGPT OpenAI, try ChatGPT gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa tulis. Tadi adalah buatkanlah silabus atas apa tadi? Materinya, sorry.
Ya, materi training leadership. Untuk training leadership banyak, misalnya gitu ya, berapa sebenarnya 10 poin. Ya, sudah jadi Mbak. Ribut. Oke, sudah jadi Mbak Diput 10 poin. Ini saya copy paste, bisa Mbak Diput otak-atik. Mohon maaf teman-teman. Ini ternyata saya bisa kasih langsung kayak direct. Bisa ke Mbak Diput. Iya. Pemimpinan ini karakteristik pemimpinan pemimpinan situasional. Iya. Sambil aku baca layar. Baca layar. Oke, aku gedein dikit. Iya benar, karena tadi aku dilambat. Pengenalan kemampuan konsep. Oke, situasi leadership, transfer komunikasi pelatihan dan keterampilan. Ini pakai ChatGPT 3 bukan, Mas Afi? Yes, 3,5. Aku gunain yang gampang dulu. Nanti aku kalau pakai yang lain, soalnya lebih banyak kayak mesti sign in inilah, mesti install inilah. Kasihan teman-temannya. Tapi untuk ini, ya seperti inilah. Ya, gitu. Kalau 3,5 oke lah, alhamdulillah masih ini. Oke lah buat ide dasar dan kita masih mampu Kak Kety. Maksudnya nggak kalah. Tapi kalau yang 4 nih kayaknya ngeri nih. ChatGPT ada 4 kalau nggak salah kan. Nah, itu ide danger banget. Yes. Nah, ini yang 3,5, yang 4 itu kalau nggak salah hampir mirip sama Microsoft Bing gitu. Bing ada di komputer ada di macam-macam komputer pokoknya Bing search di Samsung ada, di mana lagi ada. Ya. Yes. Tapi yang jadi masalah Microsoft Bing-nya itu teman-teman mesti ngedaftar dulu dan mesti install aplikasi Microsoft Edge-nya gitu. Itu yang aku agak nggak mau pakai Bing, tapi kalau mau kita coba pakai Bing bisa aja gitu. Ini, nah cuman dari teman-teman nih, mungkin dari Kak Diput nih, pelaku yang ngasih sendiri gitu ya, apa sih kekurangannya kalau menurut Kak Diput ketika kita udah dihadapin kayak begini? Kebetulan kalau versi ini itu sih masih semacam, emang juga tadi kan nanya juga luas ya keywordnya, mungkin lain cerita kalau saya udah spesifikin lagi, dibuatkan silabus leadershipnya diperkecil lagi, misalnya dalam delegation gitu tuh mungkin lain lagi. Kalau di sini ya makanya saya bilang tadi, saya bilang kalau ini mah masih pinteran gue. Enggak maksudnya dia masih kasih kelemahannya masih banyak, dalam artian dia lebih menggambarkan berbagai teknik atau teori leadership di sini. Ini belum jadi silabus ini. Kalau silabus kan masih urutan benar-benar bukan silabus, bukan rundown ya, tapi nanti dia kalau dijabarin lagi kan dia di rundown. Nah kalau silabus kan ada misalnya gini, tujuan instruksionalnya apa, temanya apa, terus akan diberikan dengan cara apa. Jadi kalau ini kekurangannya masih banyak kalau dikatakan silabus gitu. Cuman ini sih masih tema-tema besar dari leadership. Kalau saya sih ngelihatnya di 3,5 nih kayak gini gitu. Oke. Thanks. Nah sebenarnya aku mau coba rangkumin lagi jadi satu kata, satu kalimat sebenarnya. Nah sebenarnya sekarang ya, di zaman sekarang gitu ya, untuk kayak begini, itu adalah kekurangannya sebenarnya kalau menurutku pribadi gitu ya, sebenarnya adalah kurangnya human touch-nya gitu ya, kurangnya sisi humanisnya gitu.
Jadi ketika kita udah masukin ini, dan kita benar-benar bergantung terhadap comment prompt atau terhadap kata-kata yang kita klik di sini, gitu. Contoh misalnya, kalau seandainya kita mau buat caption atau kita mau buat mau buat email gitu, itu kata-katanya masih cukup terlalu baku banget gitu sama EYD, dan kadang-kadang kan itu yang kita ngebaca kayak agak sedikit aneh. Itu sih yang aku coba mau tambahin gitu. Iya, betul. Oke. Sama satu lagi sih, kalau adakah teman-teman lain atau kita mau coba pakai Bing? Bing sih. Oh, tadi juga tetap aja sih kalau jadi silabus jadi, tapi kayak bagaimana rasa humannya nih ya, bagaimana nanti itu dibawakan. Kalau di silabus tuh juga sebenarnya, kalau di silabus yang buat manusia ya, itu tuh juga disampaikan. Jadi bukan sekedar tulisan diskusi apa gitu, bukan. Tapi nanti akan pakai kata pemantik, apa sih pemantik tuh, kalimat yang men-trigger insight apa gitu tuh. Ini masih butuh, insya Allah masih butuh manusia. Maksudnya semoga manusianya belum kalah gitu. Ini kan sambil H2C nih bikin kayak ginian. atau ini ya Mas Afi ya, karena trigger keywordnya itu adalah silabus kepemimpinan 10 poin. Cret dia keluar. Jadi dia keluarin ya udah 10 poin yang relate sama itu. Jadi tadi semuanya juga aku ngeliat kata-kata ya memang berdasarkan keyword itu, yang jadi yang tadi Kak Diput bilang tuh ya memang tenang Kak Diput, ini sih masih cantikan kita sebagai manusia lah kalau ngebuatnya. Ya. Ini memappingkan sedikit gitu. Oh, poin ini, poin itu, itunya bisa. Selebihnya memang harus tetap ada personalized human touch lah buat ini. Betul. Nah, sebenarnya ini adalah versi simpelnya sebenarnya. Kalau versi rumitnya, kita juga dibantu lagi namanya kayak plugin-pluginnya gitu. Ini saya nggak nyalain pluginnya. Jadi kalau dengan kata pluginnya mungkin bisa lebih ke humannya gitu. Cuman ini benar-benar murni banget langsung keluaran dari ChatGPT gitu. Tapi sekarang kalau kita baca plugin kalau kita mau install pluginnya atau ininya, itu udah ya cukup banyak sih gitu kayak ini gitu. Kita coba aja satu-satu gitu. Ini udah berubah belum? Itu semacam filternya gitu ya, Vi, istilah plugin. Yes, betul. Yang bisa. Jadi kayak linknya. Nah, dia udah kita mau bikin klip YouTube bisa gitu ya. Kita mau human like writer bisa. Jadi udah ada orang-orang di sana itu udah ada yang bikin skrip-skrip khusus. Jadi kata-kata yang ada di sini gitu ya. Nanti tinggal klik udah langsung jadi. Kita mau bikin buku juga bisa gitu. Udah banyak yang bikin kayak plugin atau yang kita udah punya yang bikin kayak seperti inilah intinya gitu. Seperti itu sih. Ini kita mau bikin CEO Optimus bisa, misalnya kata contoh misalnya gitu. Misalnya buat adalah orang konten kreator makanan buat anak. Ya, seperti itu. Dia udah lebih ke arah human gitu. Ya intinya semakin banyak yang bikin skripnya, ya semakin banyak yang semakin banyak plugin-pluginnya itu, semakin banyak program tambahannya itu. Ya intinya sih ya lebih banyak untuk dekati ke arah human. Seperti itu sih.
untuk tulisan. Ada lagi kah yang mau dibantu untuk tulisan? Dari mulai caption Instagram kah, hashtag, atau yang lain-lain. Atau mungkin mau menulis surat, gitu. Ini juga sudah bisa. Sejauh itu sih. Gitu. Mas Afif sekedar curious aja ya. Tadi itu kan ada yang artikel tentang human written ya. Jadi kayak sebagai writer. Itu maksudnya mengkompos dalam bentuk satu buku itu? Yes. Yes. Oke. Tapi saya agak sanksi dengan kayaknya saya agak sanksi dengan versi yang ini. Kayaknya itu mesti upgrade yang keempat biar kita bisa lebih lancar. Karena untuk yang ini ya biasalah ya, gratisan. Oke. Kalau bayar ya lebih responsnya lebih cepat, dan kadang-kadang juga ketika kita pakai ini dan lagi banyak orang yang pakai, ya akhirnya ya cuman ketulis sampai dua nomor poin 2 aja gitu. Poin 3, 4, 5-nya nggak ketulis. Seperti itu sih. Oke. Nggak kebayang aja kalau untuk buku itu kan berarti kompleks kan isinya kan. Betul. Itu sih saya lebih menyarankan ya mending kita ngambil yang 4 dulu, baru baru kita bisa pakai script-nya itu. Iya. Ya, tapi ya saya cuma mau ingin infokan aja, ini sudah cukup banyak gitu ya, dan masih banyak lagi. Sebentar lagi coba saya akan share gitu. Ini hanya fokus untuk tulisan aja gitu ya. Dan benar-benar tulisan ya, entah kita bikin caption, bikin hashtag, artikel, buku, yang mungkin kayak tadi Mbak Liput bikin silabus gitu ya, atau bikin ide-ide apa gitu yang kita oh ya ternyata bisa ya bikin ide yang kepikirannya seperti ini gitu ya. Bikin konten planner gitu ya. Gitu. YouTube script creator itu juga bisa. Saya udah pernah coba, itu bisa sampai detik menit-menitnya gitu kalau nggak salah. Ini salah satunya. Nah, ini dia contohnya. Gitu ya. Buatlah skrip manfaat tomat untuk kesehatan gigi dan mulut untuk 10 menit video beserta timeline-nya. Gitu ya. Udah. Mulai dari detik 00 sampai 30, ya tinggal kita tinggal voice over ini. Detik 31 sampai menit 2 voice over ini, gitu ya. Detik 201 sampai 300 voice over ini, dan terus gitu. Nah, sampai sejauh itu sih ininya. Oke, adakah yang lain yang mau dibantu biar kita bisa lanjut ke selanjutnya? Gitu. Kalau tidak ada, saya akan lanjut lagi, gitu ya. Kita masuk ke Adobe Firefly, ini beta, mungkin ini website-nya, gitu ya. Dan ini tahu saya masih gratis, gitu ya. Tapi di sini yang jadi masalah adalah kita diharuskan untuk nulis pakai bahasa Inggris, gitu ya. Misalnya kayak kayak gitu. Lagi error katanya. Nggak bisa load dari ininya, tapi ya ini adalah yang lebih mudah. Oke, lagi error di Adobe Firefly. Tapi intinya itu, kalau teman-teman kunjungin ke sini, nanti yang keluar ya seperti ini. Hanya bermodalkan tulis
script-nya. Gitu. Dan teman-teman, dan masih banyak lagi, kita juga mau bikin posting Instagram, posting Instagram foto gitu, otomatis juga bisa gitu ya. Saya tadi baru lihat juga namanya, ini dia. Saya tadi baru lihat ini nih juga menarik, namanya Microsoft Designer gitu ya. Kalau kita pengen buat, wait. Langsung dibuat postnya gitu. Kita cuma tinggal nulis doang, dan AI ini udah langsung menggenerate sendiri untuk konten-konten kemerdekaan Indonesia tahun 2023. Seperti itu. Kita bisa tinggal pilih, tinggal kita ubah gitu ya. Ini mereplace Canva juga ya, Vi ya? Yes, betul banget. Bandingin kita sekarang kotak-atik sendiri. Ya. Jadi selamat kemerdekaan 2023, tinggal dimasukin, ini kita bisa main media, kita bisa masukin, ya kita bisa masukin logo kita, banner kita, web kita, ya sudah ada di sini kita posisinya. Gitu. Itu sih. Dan ini untuk menjawab, jadi ini untuk yang gambar ya, jadi udah benar-benar sampai sini, karena kalau seandainya saya buka yang Midjourney atau yang Midjourney Blue Willow itu agak sedikit ribet soal caranya, jadi saya mesti buka aplikasi-aplikasi ini. Tapi kalau ini kan teman-teman tinggal buka buka web, tulis ini, tinggal ketik prompt-nya jadi gitu. Karena saya tidak mau membebani teman-teman dengan mesti install itu, soalnya itu agak ribet gitu ya. Cuman untuk dalam tujuan peraga, dalam tujuan demonstrasi, saya pakainya yang simple-simple aja gitu. Dan untuk menjawab pertanyaan Mbak Hani dan teman-teman gitu ya, di sini kayak ada full database ya ini yang kita bisa untuk tulis caption, tulis ini, kita misalnya tinggal minta kita cari mungkin di video. Ya kita tinggal cari aja di sini. Cuman itu ya di sini hampir mostly nawarin, ada yang bayar, ada yang enggak gitu ya. Ada yang video generator juga, ada yang kalau nulis caption itu juga ada gitu ya. Itu ada di sini semua. Gitu. Tahu saya sih ini website terlengkap untuk lihat model-model AI apa aja yang ada di dunia gitu ya. Kita bisa create pro video, cuman ya ini lihat lagi, kalau freemium ya berarti kita mesti bayar nantinya gitu. Tapi kalau seandainya kita cari yang free gitu ya, ini caption gitu ya, ini kita bisa buat caption R itu namanya gitu ya, image to caption AI gitu. Seperti itu sih, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mbak Hani gitu. Ya, itu nanti saya coba share linknya di chat ya, teman-teman bisa utak-atik lagi, bisa oprek lagi, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kerjaan atau kehidupan teman-teman selanjutnya. Itu aja dari saya, terima kasih, selamat malam. Acara saya kembalikan ke Mbak Kety. Ya, thank you Afi. Ini saya kayaknya masih belum mau udahan. Kepala saya masih berusaha untuk bisa terkonek. Ini berarti Currency Futurepedia ini kalau tadi menjawab pertanyaannya Mbak Hani,
Berarti dia bisa buat video juga ya. Kita tinggal kasih Yes, minta dibuatkan video bisa, sedang olahraga misalnya lagi bisa. Muay Thai gitu misalnya. Nanti langsung keluar gitu videonya. Iya, betul. Nanti dia akan langsung cari, dia akan langsung ini. Jadi intinya di Futurepedia ini kayak semacam Google-nya AI. Jadi kita mau cari tool apa aja, kita tinggal klik. Contoh, misalnya contoh begini. Contoh, kita cari deh yang free gitu ya. Kita cari yang lucu-lucu lah gitu ya. News filtersnya ada yang free nggak? Ah, ini dia. Apply filter gitu ya. Ini nggak usah. Ini kita ya apa nih? Misalnya apa nih? Kita pengen bikin ada misalnya sudah saya cari. Nah, ini dia nih yang lucu nih. Namanya Roam Around gitu ya. Friendly AI Travel Planner. Kita bacanya di situ. Ya. This tool is verified because it bla 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 ya kan. Ini untuk create personalized travel itineraries using GPT-3 teknologi. Udah, kita tinggal klik where to. Mana enaknya ya? Mau jalan-jalan kemana nih teman-teman? Korea, Jepang, Jakarta? Ayo tulis di chat, silakan. Saya mewakili Hani deh, Korea deh. Oke, Korea. Ya udah ini. Hari pertama ke Gyeongbokgung Palace. Kan siangnya makan head to Incheon gitu ya. Malamnya ke Namsan Tower. Nah, udah nih. Ini itinerary sampai hari kelima. Gitu. Jadi itu memang kayak Google-nya AI lah ya tadi. Betul. Yang Wikipedia ini. Betul banget. Betul banget. Ini Google-nya AI. Jadi mumpung kita lagi, ya bisa dibilang zaman kemasannya AI, silahkan teman-teman pakai, siapa tahu bermanfaat. Gitu sih. Mungkin nanti kita bisa dipandu itu ya, Vi. Jadi kalau tadi misalnya buat OpenAI, websitenya apa, addressnya gitu loh. Terus ada apa lagi tadi yang kamu, Afi, udah bantu tadi diterangin. Di ini aja. Jadi buat kita coba klik masing-masing gitu loh. Mungkin bisa ditulisin di chat apa mungkin nanti di grupnya Lerem juga boleh. Nanti mungkin bisa di forward WhatsApp ke Mas Arya, kebetulan kan dia juga join di sini. Gitu. Oke, jadi siap. oprek sendiri soalnya ini memang perlu waktu buat familiarisasi juga gitu kan. Betul. Gitu sih. Betul. Mungkin dari saya kalau untuk materinya. Oke teman-teman, gimana rasanya sebagian dari apa ya kalau aku bilang ya, sebagian dari lebih menghemat waktu kita sebenarnya untuk saat kita misalnya lagi masih cari ide atau cari ide lah ya, cari modul. Biasanya selama ini kan kita mungkin cuma pakai Google aja, kita browsing sana sini gitu. Ternyata dengan menggunakan teknologi ini bisa lebih spesifik gitu ya. Jadi kalau tadi menyinggung ranahnya Kadiput, saya sih nggak terlalu worry Kadiput. Trainer, coach itu kan memang dihadirkan oleh manusia gitu loh. Materi bisa aja dicari dari manapun, tapi kan cara membawakannya, pengembangannya itu another thing lah. Itu spesialisasi kalau saya bilang. Gitu. Thank you Mas Afi untuk kelasnya malam ini. Mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman juga, karena kalau saya boleh jujur juga kita semua ini kan di dunia yang baru ya dengan kesibukan kita kemarin-kemarin gitu. Jadi memang proses adaptasi dan kita harus mencari semuanya dari diri kita sendiri gitu ya. Nggak bisa, kalau dulu kan mungkin ada tim buat ngebantu susun modul lah atau untuk research atau apa, ini sekarang kita harus cari sendiri. Dan memang dari semua penjelasan Mas Afi tuh, even buat aku sendiri yang kita biasa buat create Canva sendiri dengan kayak gini, oh ada yang lebih cepat lagi ya Vi. Asal mainnya kita bikin Canva, pindahin gambar, upload, rubah ini, main warna, masih ada tulisan. Ini berarti tulisannya juga bisa dicari dari tadi tuh ya Vi, si chat GPT tadi itu ya. Betul.
tinggal tulis aja, misalnya apa? Buatkanlah caption Indonesia Merdeka, caption Instagram, mungkin ya, Instagram dengan tema Indonesia Merdeka. Ya sudah jadi. Jadi aku nggak usah mikir-mikir. Tapi ya masih tetap yang cuma saya bisa katakan adalah ini kurang human touch-nya ya kan, kita nggak bisa tulis ya, mungkin kalau untuk orang-orang apa ya, digital marketing itu ada kata-kata niche-nya gitu, kayu ya kan, masa sih kita ngerayain Indonesia dengan mager doang, atau ya kata-kata seperti itulah yang kita nggak bisa AI create, tapi untuk ide ya mungkin masih bisa dibantu. Gitu sih. Langsung mereka create hashtag-nya juga ya? Iya, itu udah. Ya kan, ini kalau mau dirubah jadi emosional, writing style lebih poetik juga bisa. Tuh, dalam derasnya darah tercurlah, terakhirlah merdeka negara cinta. Pahlawan berjuang untuk kita semua hingga kini kebebasan tetap abadi. Klasik. Bisa dijawab sama Kak Diput nih sebagai rakyat. Ya Kak Diput ya, kata-katanya langsung. Sebagai seorang penulis. Langsung jadi. Nggak nyampe 5 detik. Ya itulah. Maksudnya sayang jika teman-teman nggak gunakan, tapi ya saya berharap dengan kelas ini ya teman-teman udah bisa lebih, bisa lebih banyak berkreasi lah, gitu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanya mungkin teman-teman? Rasanya udah cukup jelas ya. Jadi again, Mas Afi, thank you untuk sharingnya hari ini. Ini benar-benar berguna banget. Kalau buat saya sih pribadi, ini berguna banget untuk kita yang sekarang menapaki role kita yang baru gitu ya, di mana memang semuanya harus cepat gitu ya untuk kita bisa menampilkan untuk ngegali ide atau apa gitu, dan ini ngebantu banget gitu. Dan semoga teman-teman nanti bisa mempraktekkan gitu ya. Nanti boleh dibantu ya Mas Afi ya, tadi address-addressnya. Siap. Nanti saya buatin PPT-nya aja nanti untuk Mas Arya, mungkin bisa. Ya entah saya kirim sendiri atau itu yang kirim. Ya mungkin bisa di-share di WAG di Leremban Fasilitator juga, karena saya pikir ini juga pasti diperluin juga buat para fasilitator yang lain yang nggak bisa. Gitu. Afi masih boleh tanya nggak? Oh iya. Silakan Mas, gas. Ya, sorry saya soalnya lagi di jalan, jadi tadi agak ini nggak sempat berinteraksi. Ya, siap. Mas Afi, kan Elon Musk mengatakan perlu ada pembatasan AI. Itu maksudnya kayak gimana ya kalau menurut Mas Afi? Oke. Jadi gini, aku mau cerita agak sedikit panjang lebar. Jadi untuk pembatasan AI ini ya karena gini jadinya. Sekarang itu muncul kerjaan-kerjaan baru loh untuk di dunia AI sendiri. Bahkan untuk di berita yang saya dengar terakhir, Google itu ngebuat semacam kayak ini layak nggak sih tampil di apa? Jadi dia kayak bikin satu jabatan, namanya saya lupa, bagian policy making atau apa gitu, saya lupa. Nah itu dia bagian jabatan. Untuk teknologi AI-nya Google, mana yang nggak boleh langsung keluar, gitu. Jadi, yang saya ingin coba katakan adalah sebenarnya penting kita untuk perusahaan-perusahaan teknologi itu untuk ngerem sumber daya mereka, karena kalau seandainya dikeluarin semua, ya akhirnya ya banyak yang berimprovisasi dan akhirnya ya kita bisa jadi kayak si Oppenheimer tersebut gitu loh. Kita bisa nyesel untuk keluarinnya. Jadi saya pikir itu sih
untuk pembahasan kenapa si Elon Musk bilang kita mesti perlu ngebatasin ya karena begini ini gampangnya ya ini ChatGPT standarnya itu yang tadi yang dilihat gitu ya nggak ada kayak beginiannya tapi orang-orang ngebuat plugin atau nge-createin lagi dengan yang tadi nih ya kan dia ada ChatGPT Prom Plus jadi dia bikin promnya gitu ya ada lagi RPM-GT gitu ya ini juga buat Prom GPT juga dan banyak banget yang buat kayak begitu Harpa AI, ChatGPT, Chrome Automation gitu ya nah jadi seperti itulah itu baru ChatGPT aja tuh yang keluar tuh gimana kalau seandainya banyak teknologi AI juga yang dikeluarin sama perusahaan teknologi gitu ya akhirnya benar-benar ya mungkin bisa kejadian kayak Oppenheimer gitu ya jadi kayak kita benar-benar nyesel teknologi tersebut udah dikeluar seperti itu sih mudah-mudahan menjawab. Oke, baik Mas Afi. Satu lagi nih, ini kan kalau kita lihat teknologi AI itu banyak datang dari Amerika. Tapi kalau di negara lain seperti dari Cina atau Jepang atau Rusia itu mereka sudah cukup maju atau belum menurut Mas Afi? Oh ada, tenang Mas. Nanti jadi gini, jadi ada videonya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman kok kelihatan ya. Tuh. Aku nanti coba kirimin ke Mbak Kety ya. Ini adalah Cina yang menggunakan teknologi AI untuk siswanya belajar gitu ya. Soalnya mudah-mudahan tidak putus-putus ya dan kelihatan gitu ya. Tapi kalau nggak kelihatan nanti aku coba kasih lagi. Jadi ini dia ngasih analyze student, health and engagement dan segala macam gitu ya. Ya dia ngasih tahu semuanya. Sampai anaknya itu fokus belajar apa enggak. Begitu itu nggak fokus belajar, message atas fokus nggak belajarnya itu langsung dikirim ke orang tuanya. Jadi ya ketika kita anaknya belajar, kita udah tahu nih, kamu kenapa nggak semangat belajar gitu kan? Dan China udah keluarin seperti itu sih. Mudah-mudahan jawab. Tapi nanti aku share ini ke grup dan ke Mas Arya. Mudah-mudahan menjawab itu sih Mas. Baik, terima kasih Mas Afi. Wah, kalau untuk ini agak ngeri aku ya ngelihatnya ya. Kita benar monitor banget sama ya the bright side-nya sih adalah semua bisa termonitor gitu tapi jadinya it's just too much tuh kayak gini mereka pakai uniform yang ada chipsnya bisa ke-track gitu loh sampai ya benar-benar ya kalau nggak dimanfaatkan dengan ada batasan-batasan tertentu jadinya kayak kita teknologi sendiri akan menghukum kita gitu loh. Betul. Akhirnya kita balik lagi ke yang proses tadi adaptasi gitu ya. Okay. Itu sih. Ada lagi teman-teman yang mungkin bisa udah stop ya. Saya lupa mencet. Saya salah mencet, maaf. Ada lagi nggak teman-teman? Biar ya udah kalau ada saya jawab, kalau saya akan katakan bisa kalau ada mungkin atau yang lain dan sih. Sepertinya belum ada lagi nih Mas Afi, kayaknya mereka teman-teman kalau aku sih udah nggak sabaran pengen coba sih sebenarnya, terutama untuk yang gambar. Silakan bermain-main lah intinya. Ya, anyway, thank you. Ini mungkin aku stop recording dulu ya teman-teman. Thank you untuk ininya kesempatannya buat kita record. Jadi no worries apapun yang tadi percakapan itu juga akan tayang di YouTube, tapi sebenarnya juga membuktikan bahwa intelijensi manusia yang direct datang dari manusia itu sendiri tetap lebih, menurut saya tetap lebih powerful dari segala teknologi yang diciptakan gitu. Karena teknologi itu kalau kita bisa gunakan hanya sebagai support, hanya sebagai tools, iya. Tapi kalau kita menyalahgunakan ya itu another story. Alright, sepertinya kita akan akhiri dulu kelas malam ini. Again, thank you Mas Afi untuk sharingnya. Thank you Mbak Hani. Yes. Mas Arya udah meluangkan waktu buat join. Mudah-mudahan
sharing yang diberikan oleh Mas Alfi bisa diaplikasikan, at least membantu kita dalam keseharian kita gitu ya, dengan job role kita masing-masing. Dan boleh Mas Alfi kalau ada beberapa pertanyaan mungkin kalau dari teman-teman ini ada yang ingin tanya bisa direct ke Mas Alfi, atau mungkin kebetulan karena kita semua dalam satu komunitas yang sama, mungkin nanti bisa silakan melalui WAG di Lerem, kecuali mungkin untuk Mas Arya mungkin nanti bisa direct, kalau nggak salah juga udah ada, Afi juga udah punya beberapa nomor klien dari Lerem kan ya gitu. Jadi semoga bermanfaat. Again, terima kasih, selamat istirahat. Terima kasih Mas Afi, saya akan sudahkan untuk kelas malam ini. Selamat malam teman-teman, thank you.